Di tengah dataran hijau subur dan pegunungan megah India kuno, sebuah zaman penuh gemuruh spiritual dan pencarian kebenaran, lahirlah seorang pangeran yang kelak akan mengubah alur sejarah. Namanya Vardamana, putra Raja Siddhartha dan Ratu Trishala dari Kerajaan Kundagrama. Kelahirannya disambut dengan sukacita besar, namun tak banyak yang tahu, ia membawa takdir yang jauh melampaui tahta kerajaan. Vardamana tumbuh dalam kemewahan dan pendidikan terbaik, namun jiwanya tak pernah sepenuhnya terpikat oleh gemerlap duniawi. Sejak muda, ia menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa dan rasa belas kasih yang mendalam terhadap semua makhluk hidup. Pertanyaan-pertanyaan tentang penderitaan, kehidupan, dan kematian terus menghantuinya, membisikkan janji pencarian yang lebih besar dari kekuasaan duniawi. Seiring waktu, keraguannya terhadap kehidupan material semakin kuat. Ia menyaksikan siklus kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian, serta memahami bahwa kesenangan duniawi hanyalah ilusi fana. Di usianya yang ke-30, dengan berat hati, Pangeran Vardamana membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia akan melepaskan segala miliknya, meninggalkan keluarga dan kerajaannya, demi mencari kebenaran tertinggi. Diiringi heningnya malam, Vardamana menanggalkan semua perhiasan dan pakaian kebesarannya. Ia memotong rambutnya sendiri, melambangkan penolakan total terhadap kehidupan duniawi. Ia melangkah keluar dari gerbang istana, meninggalkan gelar pangeran dan kemewahan di belakang. Kini, ia adalah seorang petapa, seorang pencari kebenaran, yang memilih jalan tanpa harta dan tanpa pamrih. Selama 12,5 tahun berikutnya, Vardamana menjalani kehidupan pertapaan yang sangat keras. Ia mengembara tanpa henti, menahan lapar, haus, dingin, dan panas ekstrim. Ia seringkali tidak mengenakan pakaian, menolak tempat tinggal tetap, dan menghadapi ejekan serta kekerasan. Namun, tekadnya tak pernah goyah. Ia memahami bahwa penguasaan diri adalah kunci menuju pembebasan. Di bawah pohon sal yang teduh, setelah meditasi yang intens dan pertapaan yang tak terbayangkan, tibalah momen pencerahan agung. Pada usia 42 tahun, Vardamana mencapai Kevala Jana, pengetahuan sempurna dan tak terbatas. Ia menjadi Mahavira, sang pahlawan agung yang telah menaklukkan indranya dan menemukan kebenaran tertinggi dalam dirinya. Setelah pencerahannya, Mahavira tidak menyendiri. Selama 30 tahun berikutnya, ia berkeliling India, mengajarkan filosofi dan jalan hidupnya kepada siapapun yang bersedia mendengar. Para pangeran dan rakyat jelata, orang kaya dan miskin, semua berkumpul untuk mendengarkan ajarannya yang membawa kedamaian dan pembebasan. Pesan utama Mahavira sederhana namun revolusioner. Ahimsa paramo dharma, non-kekerasan adalah kebajikan tertinggi. Ia menekankan bahwa setiap jiwa, sekecil apapun, layak mendapatkan rasa hormat dan belas kasih. Selain ahimsa, ia mengajarkan kebenaran, satya, tidak mencuri, asteya, kemurnian, brahmacharya, dan tidak memiliki harta aparigraha. Ajaran ini menjadi landasan Jainisme, salah satu agama tertua di dunia. Mahavira mendirikan Sangha, komunitas monastik bagi para biksu dan biksuni, serta komunitas umat awam. Ia memastikan bahwa ajarannya akan terus hidup dan dipraktikkan oleh generasi mendatang, membentuk jalan spiritual yang kokoh berdasarkan disiplin diri, etika dan pencarian pembebasan jiwa dari siklus reinkarnasi. Pada usia 72 tahun, di Pavapuri, Mahavira mencapai moksa, pembebasan total dari siklus kelahiran dan kematian, mencapai kediaman abadi dalam kebahagiaan tanpa batas. Warisannya, Jainisme, terus menginspirasi jutaan orang hingga hari ini, mengajarkan pentingnya hidup damai, beretika, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan alam semesta. Kisah Mahavira adalah pengingat abadi akan kekuatan transformatif dari pencarian spiritual dan belas kasih.